Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acaranya kita akan ngebolang bahan emas bekas pengolahan dari PT yang sudah bangkrut. Itu lokasinya di Bogor, sudah ditinggalkan oleh pengusahanya, habis kontrak katanya sih, dengar-dengar seperti itu. Sekarang kita akan menyusuri sungai-sungainya sampai ke lokasi PT itu produksi. Kita akan ngebolang di sana, kita akan ngambilin bahan lah untuk kita olah di rumah. Ya, ini jalannya lumayan cukup terjal juga, dan ini di sepanjang perjalanan banyak yang mengolah bahan-bahan emas ini masih manual, memakai gelundung dan juga air raksa. Nah, seperti ini. Dan banyak juga yang berhasil ketemu dengan urat emasnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses-proses mereka mengolah emas. Seperti inilah mengolah di sini. Banyak sekali masyarakat setempat yang mengolah emas di sini. Ya, perjalanan dari kampung maksudnya dari perumahan penduduk ke lokasi ini sekitaran 1 jam lah. Ya, lumayan agak menanjak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ngebolang kita ada hasilnya. Seperti inilah bahan di daerah kami, daerah Bogor ini. Bahan yang mengandung emas. Kebetulan inilah yang kita dapatkan. Ya, maksudnya penambang dapatkan. Nah, sekarang saya pengen nyoba ngetes 1 genggam apakah ada isinya, ada emasnya atau tidak. Ini kita coba dulang, coba survei pakai ini dulang yang biru ini. Nah, ya, kita cek apakah ada hasilnya gitu. Katanya sih dengar-dengar satu beban itu sekitaran 25 kilo lah kalau pakai karung. Ya, biasanya pakai karung terigu. Satu beban itu keluar sekitaran paling sedikit itu kena 5 gram atau 4 gram lah. Tapi kalau bagus nyampe katanya 10 gram. Kadar di sekitaran 30 sampai 40. Ya, ini hasilnya kelihatan itu emasnya. Ya, bagus, lumayan lah. Eta nur baru teh emas tahu ujung eta. Ini 1 genggaman. Ini bahannya agak hitam ya, sahabat-sahabat. Agak hitam, jadi ke tangan itu seperti nempel kayak ada olinya gitu. Ini kedalamannya kalau nggak salah dengar-dengar sekitaran 200 meter. Nah, ini bekas PT. Dia ngambil awalnya galena, terus ada emas, dia olah emas katanya. Kan saya juga karena mengikuti perkembangan di situ, terus penambang sih bilangnya seperti itu. Jadi beberapa bulan terakhir ini sudah masyarakat sudah bisa ya sedikit masuk lah gitu, walaupun masih jaga ketat katanya, peralatan masih banyak. Ini emasnya nih lumayan kan, kelihatan ini. Dan ini memang hasilnya nyampe 1 beban itu 25 kilo, sekitaran dari 5 gram gitu. Ada juga yang 10. Untung emas.
Makanya saya ya kita mah nggak usah masuk ke dalam lubang lah, kita cari limbahan-limbahan di sana. Kita lanjutkan ini perjalanannya melewati sungai-sungai kayak gini nih. Nanti di depan banyak juga masih yang suka yang gelundung. Kita juga coba survei di sini nih nanti apakah di tempat ini ada emasnya. Nah, ini proses pemukulan atau kalau kita menghancurkan batu, nanti kita masukkan ke gelundung. Jadinya terlalu besar kalau gelundung itu, kalau terlalu besar 10 gram. nanti lama hancurnya, makanya di luar dihancurkan dulu ya. Paling besar juga kelereng itu dibelah dua lah. Kalau udah dimasukkan ke gelundung gini, nanti beberapa jam kemudian, 6 jam kemudian kita cek buka. Kebetulan ini saya nggak pakai gelundung, saya pakainya ya biasalah rendaman basah sama asam untuk ngecek asam, untuk itu basah. Nah ini yang gelundung saya kebetulan lihat ada yang lagi mencet. Nah ini hasilnya seperti ini nih, satu gelundung itu berarti sekitaran 1 kilo atau 2 kilo lah, itu isinya segini gitu. Jadi satu beban itu bisa dijadikan 14 gelundung, 14 kali gelundung. Kalau perkiraan sih segede gini nyampe lah 1 gram, 1 gram setengah. Jadi kalau udah ini mereka ini biasanya kalau di sini itu per grup, satu gelundung seperti ini itu misalnya 8 itu biasanya orang berempat gitu kan. Jadi kalau misalnya punya bahan aplusan gitu, aplusan masukin ke gelundungnya, terus kalau di sini gelundung masih menggunakan tenaga air karena airnya melimpah, jadi tidak usah pakai genset apalagi listrik gitu, asal ya bisa ngatur jalur air aja. Ini lumayan sih segede ini, apa namanya, cendil, kalau bahasa di sini namanya cendil. Cendilnya sebesar ini ya, kalau kadarnya 40, ini 1,5 gram, sekitaran ya kalau 1 gram itu 400.000 ya 600 ribuan lah itu satu gelundung. Nah satu gelundung gini nih, ini satu gelundung gelundung ini ada isinya kalau nggak salah 8 ya. Iya itu 4 orang, jadi bekerja sama bareng-bareng karena kan modalnya gede sekarang gelundung. Ini segini nggak cukup 15 juta kalau kita bikin sendiri kan ngap ya, masyarakat ya gotong royong lah, satu grup 5 orang 4 orang gitu kan, jadi bisa aplusan, jadi ada kerjasamanya. Ini dari sini ke lokasi tambang di sana itu masih perjalanan masih jauh, lumayan, udah gitu menanjak pula gitu kan. Datang ke lubangnya nanti sekitaran masuk lagi itu jaraknya 200 meter, dan di sana kan pakai tangga ya turunnya. Itu sampai berapa? Sampai ratusan meter di dalam itu, tapi gede lubangnya, nggak kayak manual gitu karena ini bekas PT. Nah ini bekas limbah-limbahnya nih, limbah-limbah PT ya di sini tuh yang udah halus bekas itu. Ini kelihatan dari sini gardu-gardu listriknya juga besar. Terus bekas mes, bekas itu corong-corong itu di atas untuk pengolahan. Ini jalan mobil masuk dulu, ini karena udah lama ditinggalkan karena habis kontrak katanya Pak. Sebenarnya kalau penambang masuk ke dalam itu masih banyak bahan-bahan emas itu. Nah kita terus jalan ke atas, kita ke tempat pembuangannya supaya enggak ini limbah-limbah, kalau bahasa sini limbah ya, bekas itu. Nah ini nih kita nyarinya di sini aja, kita mah gak usah ke lubang lah, mungutin aja di sini. Kalau ada ya alhamdulillah lah gitu. Kita cek dulu, kita mana yang bisa kita olah, mana yang enggak. Ini lumpur juga,
Tapi ada juga yang masih kerikil-kerikil gitu. Ya mudah-mudahan aja ada, karena teman saya ada juga, daripada ke lubang gitu kan resiko, mendingan mengutin di sini. Lumayan hasilnya, cuma memang kadarnya katanya rendah di bawah 10, tapi nggak apa-apalah daripada nggak ada. Sebelum kita ngambil barangnya, kita survei dulu supaya kita nggak ragu bawanya nanti. Kalau ada kan walaupun sedikit ya ada buat pengolahan capek mah gitu kan. Nah ini teman saya nih yang lagi ngecek. Ini senior, dia dari tahun 80-an kali. Dia udah jadi gurandil kalau bahasa sini, sampai ke Bengkulu, Jawa Tengah. Gimana lagi ramenya aja, cuma sekarang sudah agak sepuh. Jadi ya nyari yang dekat rumah aja. Ini dekat rumah dia sebenarnya mah, di bawah itu rumah beliau. Dia sambil nyawah, tapi jarang sekarang dia ngegurandil, ngurusin sawah yang udah jelas gitu kan, sawah gitu kan, kebun. Ini kebetulan saya main ke sini, beliau ayo katanya kita main ke sana. Ya, dilihat dari gerakannya juga dia emang udah senior. Jadi kalau beliau itu biasanya kalau dulu di Bengkulu katanya sistemnya sistem karpet, terus dikuik di air raksa, udah kumpul di air raksa, jadi belum ada rendaman dulu. Nah ini saya pengen nyoba dengan sistem rendaman, ya basah lah supaya nggak terlalu banyak biaya. Kalau pakai asam, waduh, bukan ini lagi. Ini kita cek dulu apakah ada kadar emasnya atau tidak, ada emasnya, kandungan emasnya atau tidak. Ini limbah, ini sahabat. Limbah itu maksudnya udah pernah diolah sama orang, olah sama PT, campur ke sini nih buangannya. Tapi ya namanya juga rezeki kali, nanti kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya kita cari lagi. Ini nih hasil surveinya nih, apakah isinya ada atau tidak. Tapi ada memang, cuma walaupun tidak banyak, sedikit. Dan di sini rata-rata emasnya itu halus, nggak seperti di seberang, di Sumatera, di Kalimantan. Di sini emasnya halus, jadi nggak berbiji gitu kan. Kalau di sana kan kayak biji apa namanya ya berbiji lah, kayak biji beras yang kecil-kecilnya itu. Nih ada tipis banget sahabat ya, tapi lumayan sih kalau buat direndam mah. Rendaman mah kita ngambilnya nanti ya pilihan aja mah kita. Ini juga mau coba nggak banyak-banyak, paling juga 5 kilo lah. Kita bawanya berat, kalaupun ini kalau bawa banyak-banyak dari sini kita bawa 5 kilo udah gitu, nanti kita olah di rumah. Sahabat, ada isinya ini lumayan. Tuh bisa dilihat kan. Nah ini makanya di sini emasnya halus-halus. Emang kadang-kadang dengan quick itu nggak kemakan. Maksudnya si quicknya kadang-kadang, apalagi quicknya kurang aktif gitu kan. Tuh ini lihat aja di ujungnya itu sangat tipis sekali. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau kita rendam benar-benar larut, dan ketika mengendapkannya kita enak. Kita ngambil aja di sini, kita mengutin aja nggak sampai ke lubang, karena kita ngetes aja dulu. Urat pungkulnya. Urat iya mah. Mungkin nanti pinatong. Biasanya di natong sampai bersih kayaknya. Leman, mau nyampe bersih. Biasanya kan nyam rendaman sistem basahnya. Beli kuat berat 20 jutaan. Di mana? Dia kan nanti gilang biji nanti cair itu. Biak eta maron ieu lagi lumpurna. Kono ngaronaik.
Jadi mau anu cara di Bengkulunya. Kita lumpur anu alus mah sigana eueuhan ya. Mana? Tak alus handapna. Iya mah. Kita. Oke sahabat, kita udah dapat sekitaran ya 7 kilo. Nanti kita pilih lagi di rumah, jangan terlalu banyak, kita percobaan aja. Kita pulang sekarang, kita mulai olah nanti. Lumayan capek sahabat. Ini bekas-bekas PT yang tadi kita lewatin ketika berangkat. Di sini masih banyak Ya urut mesin naonnya? Genset apa? lutung. Gede amat. Ya, ini gensetnya gede-gede sahabat. Ayo batuan urut rendaman lain ya. Iya. Pemikiran rendaman. Oh, ti lobang. Sudah tertutup rumpun-rumpun. Wih, lutung loba amat eta. Aya eta berhasil gitu. Lutung kasarung. Mana ta lutung? Bisa kita lihat sahabat, lutung itu masih banyak di sini karena memang gunung. Itu ya lagi pada bercanda lutungnya kali.
Abang bewok. Mana berenang? Baik. Ini status biasa. Jauh lampen nih. Oke sahabat, kita mulai haluskan batuan ini. Kemarin kita cek dulu memakai aquaregia, nanti apakah ada kandungan emasnya atau tidak. Sedikit saja sahabat. Ya, sekarang kita masukkan ke botol supaya jangan terlalu banyak aquaregianya ini, jadi nggak terlalu boros. Ini kebetulan ada beberapa sampel, sekalian kita yang kemarin dari gunung, sekalian saya mau regia apakah semuanya ada kandungan emas atau tidak.
Sekarang kita masukkan aqua regia atau air aja ke bahan yang tadi. Apakah ada proses, apakah ada kandungan emasnya, nanti kita cek dengan stannous klorid.
Oke sahabat, setelah kita tumbuk, kita bikin sistem rendaman. Tadi udah kita kilo, semuanya 4,8 atau hampir 5 kilo lah. Pertama kita kasih kapur, kemudian kita aduk sampai rata. Kapurnya ya 5 kilo, saya pakai seperempat kilo lah, seperempat kilo kapur untuk menaikkan basahnya sahabat. Lalu kita masukkan ke wadah untuk disirkulasi nanti oleh air. Kita kasih cyanida sahabat, atau kalau di sini portas, maksudnya untuk ngambil ikan. Lalu kita aduk supaya si cyanidanya larut dalam cairan. Ya mudah-mudahan aja ada hasilnya sahabat. Tinggal kita alirkan sahabat airnya. Kita tunggu beberapa saat, ya kalau saya biasanya 1 kali 24 jam lah. Setelah 1 kali 24 jam airnya kita saring sahabat ya, supaya lumpur-lumpurnya tidak ikut pas kita endapkan. Ini kita saring.
berantakan bos, berantakan. Ini sahabat hasil dari penyaringannya, saya pindahkan ke saringan-saringan kecil supaya gampang ininya turunnya, supaya gampang keringnya. Nanti kita keringkan dengan dipanaskan. Oke sahabat, ini lagi proses pengeringan supaya kadar airnya ya tidak ada, kering, dan kita lebur nanti supaya gampang. Karena udah malam, kita lanjut besok meleburnya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi.